anak-anak. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan mulai belajar agama kita. Sebelum kita mulai belajar agama kita akan menyanyi bersama satu lagu. Ada yang mau request lagu untuk kita? Oke, betapa kita tidak bersyukur ya. Kita akan nyanyikan lagu betapa kita tidak bersyukur. Betapa itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, Bieni minta satu orang. Rudi silakan berdoa buat kita. Amin. Ya, terima kasih Rudi sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, anak-anak sudah siap untuk mau belajar? Kalau sudah siap, silakan Ibu minta keluarkan Alkitabnya, keluarkan buku tulisnya, dan keluarkan buku cetaknya, buku cetak agama, tetapi bukunya disimpan rapi di depan anak-anak, tidak dipakai untuk bermain. Oke anak-anak, apakah semua hari ini hadir? Ibu Yeni akan mengabsen dulu anak-anak. Aira, oke, Silvanya, oke, ya jadi semuanya hadir ya, semuanya hadir hari ini. Nah anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ada yang tahu pembelajaran kita kemarin? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Oke, benar, kita berbicara tentang pengorbanan Yesus ya, benar Jessica. Ada lagi yang tahu? Ya, benar. Di manakah Yesus berkorban ya? Yesus berkorban di atas kayu salib. Ada lagi yang tahu pertanyaan atau ada yang mau memberi masukan apa yang dia ketahui tentang yang kemarin dia sudah pelajari? Ya, jadi itu ya pembelajaran kita kemarin, kita berbicara tentang pengorbanan Yesus. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang materi pengampunan Allah. Pengampunan Allah. Nah, sebelum kita belajar materi pengampunan Allah, anak-anak, Ibu Yeni mau tanya dulu. Siapa di sini yang pernah merasa sakit hati? Ayo, siapa? Siapa yang pernah merasa sakit hati? Nah, oke, banyak ya, banyak yang merasa sakit hati. Nah, Ibu Yeni juga pernah merasa sakit hati, ya, atau kecewa. Bagaimana perasaan sakit hati itu? Enak atau tidak? Ya, benar, tidak enak ya anak-anak. Kalau rasa sakit hati itu tidak enak. Sakit, sedih, kecewa, marah, pasti akan bercampur aduk rasa itu, dan rasa itu tidak akan salah anak-anak karena kita ini manusia. Dan kalau kita masih memiliki rasa itu manusiawi kita. Tetapi anak-anak, perlu Ibu Yeni kasih tahu di sini kepada anak-anak bahwa ada rasa kecewa, rasa sakit hati itu bisa menimbulkan dosa kepada diri kita. Ya, oleh sebab itu kita boleh saja marah, tetapi firman Tuhan bilang jangan marah sampai matahari terbenam. Oke, anak-anak sudah tahu ya, pintar semua ya. Nah, siapa yang kira-kira mau berbagi pengalaman? Satu pengalaman. Ibu Yeni minta 2 orang saja, 1 perempuan, 1 laki-laki, untuk bisa berbagi pengalaman pernah merasa dikecewakan atau disakiti. Ayo siapa? Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Oke, siapa? Yeay, Audrey. Thank you Audrey. Silakan Audrey. Ya, kita berikan trik clap buat Audrey. Oke, silakan Audrey. Anak-anak perhatikan ya, Audrey mau berbagi pengalamannya merasa sakit hati atau dikecewa.
berbagi pengalaman pernah merasa dikecewakan atau merasa sakit hati karena ternyata papanya berjanji untuk membawa Audrey jalan-jalan pada hari Sabtu ke Lipo, tapi tidak jadi karena papanya harus bekerja. Pantaskah Audrey marah? Ya, tidak ya, karena papa Audrey harus bekerja, ya. Jadi anak-anak juga harus bisa memperhatikan ada saat dimana anak-anak harus marah, tapi marahnya harus yang benar-benar punya alasan, ya. Oke, satu lagi yang cowok silakan. Ibu Yeni tidak pilih. Kalau Ibu Yeni pilih, Ibu Yeni akan sebut nomor absen. Tapi Ibu Yeni mau yang volunteer, yang mau berbagi. Ya, terima kasih Rudi. Anak-anak perhatikan Rudi ya. Silakan Rudi. Oke, tepuk good job buat Rudi. Tepuk good job. Good job Rudi. Oke, terima kasih Rudi. Rudi juga sudah berbagi perasaan dikecewakan. Waktu Rudi dikecewakan perasaannya bagaimana? Anak laki-laki nih menangis, sedih. Nah, ternyata anak laki-laki juga bisa sedih ya, bisa kecewa ya, bisa menangis ya, tidak apa-apa ya. Tetapi apakah Rudi pantas untuk marah kepada ibunya karena Rudi menjatuhkan piring, pecah, dan ibunya marah kepada dia? Pantaskah Rudi marah juga kepada ibu? Pantaskah Rudi marah? Tidak. Kenapa Rudi tidak boleh marah? Ya benar, karena Rudi yang melakukan kesalahan itu. Sebenarnya Rudi harus meminta maaf. Mama, maafkan Rudi karena sudah memecahkan piring mama. Ya. Oke ya, jadi seperti yang tadi Yeni katakan bahwa perasaan sakit hati, perasaan kecewa itu hal yang lumrah, hal yang biasa dialami oleh setiap manusia. Tetapi anak-anak, kita harus ingat bahwa jangan sampai perasaan sakit hati kita, perasaan kecewa kita membuat kita sampai jatuh ke dalam dosa. Nah, hari ini anak-anak kita akan masih mempelajari kompetensi inti yang sama, ya, dengan kompetensi dasar yang sama juga, ya, yaitu memahami karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus, mempraktikkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus, tetapi dengan indikator yang berbeda karena materinya sudah berbeda, ya. Indikator yang pertama, anak-anak, kita akan mengidentifikasi bentuk-bentuk kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni melalui cerita Yunus. Indikator yang kedua, menjelaskan maksud kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni. Indikator yang ketiga, menjelaskan manfaat manusia saling mengampuni berdasarkan pengalaman diri. Dan indikator yang keempat, menyatakan tekad niat untuk belajar dari kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni dengan membuat sebuah karya kreatif. Karya kreatif itu anak-anak nanti di akhir pembelajaran Ibu Yeni akan minta anak-anak membuat kartu ucapan, ya. Kartu ucapan. Nah, oleh sebab itu anak-anak, di dalam indikator ini ada tujuan yang mau kita capai, ada 3 tujuan ya. Tujuan yang pertama, diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak bisa mengetahui bentuk-bentuk kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni melalui cerita Yunus itu apa saja. Dan yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan apa maksud kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan setelah mengetahui bentuk-bentuk kebaikan Allah, bisa menjelaskan kebaikan Allah, anak-anak bisa menceritakan pengalaman diri anak-anak hidup di dalam saling mengampuni. Oke, materi kita tentang pengampunan Allah seperti yang tadi Ibu Yeni sudah katakan. Dan hari ini di dalam pembelajaran kita akan memakai metode Think, Pair, Say, ya. Jadi anak-anak, kita akan belajar hari ini. Anak-anak akan Ibu Yeni bagikan, ya, handout materinya. Ibu Yeni akan bagikan handout materinya. Kemudian juga cerita Yunus, video Yunus anak-anak akan nonton. Kemudian Ibu Yeni bagikan kertas handout yang sudah Ibu Yeni siapkan di sini. Diharapkan anak-anak setelah anak-anak menonton video Yunus
dan membaca materi ini, anak-anak bisa menyebutkan dari video Yunus itu bentuk-bentuk kebaikan Allah yang Allah rela dan mau mengampuni kita. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan arti kebaikan Allah yang rela dan mau mengampuni berdasarkan handout materi yang sudah Ibu Yeni siapkan. Anak-anak bisa baca, kemudian anak-anak bisa membuat pengertian Allah yang mau dan rela mengampuni berdasarkan pengertian anak-anak sendiri, ya. Setelah membaca handout ini, ya. Jadi handout ini yang menjadi penuntun anak-anak untuk menetapkan pengertian dari Allah yang mau dan rela mengampuni. Dan yang ketiga, tugas anak-anak. Jadi ini anak-anak mengerjakan secara mandiri. Tugas yang ketiga itu tugas yang pertama, kedua, dan ketiga anak-anak mengerjakan secara mandiri. Yang ketiga itu Ibu Yeni minta anak-anak menuliskan pengalaman hidup anak-anak, manfaat dari pengampunan, hidup saling mengampuni. Anak-anak tulis dalam bentuk cerita yang nanti akan dibagikan, ya. Jadi misalnya anak-anak lihat manfaat pengampunan, di sini juga Ibu Yeni sudah sempat lampirkan manfaat hidup mengampuni. Anak-anak bisa lihat dan bisa jadi referensi, ya. Oke, jadi kita akan memakai metode ini. Nah, kita akan mulai, ya anak-anak. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang Yesus lakukan untuk kita manusia itu diampuni dosanya, ya? Apa yang Yesus lakukan sehingga kita manusia ini bisa diampuni dosanya? Ada yang tahu apa yang Yesus lakukan? Ya, benar ya Rudi, Yesus mengorbankan dirinya melalui kematian di kayu salib supaya kita semua manusia ini mendapatkan pengampunan. Mengapa kita harus diampuni, anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang tahu mengapa kita harus diampuni? Ya, benar sekali, ya, karena kita manusia sudah jatuh di dalam dosa. Alkitab di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka pada saat itu semua manusia juga sudah ikut berdosa. Maka manusia yang berdosa ini terjadi jurang pemisah antara Allah dan manusia. Manusia tidak bisa datang kepada Allah karena sudah berdosa. Oleh sebab itu, ya anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang pengorbanan Yesus. Maka Yesus yang harus datang menemui manusia berdosa ini supaya manusia ini diselamatkan. Nah, manusia diselamatkan melalui apa? Pengampunan yang Allah kerjakan di kayu salib. Allah mengerjakan melalui kematiannya di kayu salib. Anak-anak, coba anak-anak berpikir. Seandainya, ya, Tuhan Allah itu tidak mau mengampuni dosa kita. Tadi anak-anak katakan bahwa kita sudah berdosa, kita sudah jatuh di dalam dosa. Bagaimana kalau suatu ketika, ya, Allah itu tidak mengampuni dosa kita, ya? Misalnya Allah tidak mengampuni dosa kita, Allah tidak mau datang ke dalam dunia, Allah tidak mau mati di kayu salib. Bagaimana keadaan kita, ya? Ya, ada yang tahu? Kira-kira bagaimana keadaan kita, anak-anak? Ada yang tahu? Ya? Ada yang tahu bagaimana keadaan kita seandainya kalau Allah itu tidak jadi mengampuni dosa kita? Oke. Ya, kita akan hidup terus di dalam dosa, benar. Benar, kita pasti akan hidup terus di dalam kejahatan. Kita akan terus melakukan hal yang jahat. Bahkan mungkin ada yang tahu? Benar, kita tidak akan pernah mengenal firman Tuhan. Kita tidak akan hidup yang benar, ya. Jadi semua jawaban anak-anak itu baik sekali, ya. Terima kasih anak-anak sudah berespon. Nah, anak-anak, Ibu Yeni mau yang seperti tadi Ibu Yeni katakan. Ya, Ibu Yeni akan putarkan videonya. Anak-anak silakan nonton, ya. Anak-anak silakan nonton cerita Yunus ini, ya. Dan diharapkan anak-anak perhatikan baik-baik supaya setelah ini anak-anak bisa menjelaskan atau menjawab permintaan yang Ibu Yeni minta. Oke, silakan anak-anak perhatikan. Allah memiliki pekerjaan untuk
Ya, sambil anak-anak nonton, Ibu Yeni bagikan materi handout yang Ibu Yeni sudah siapkan untuk anak-anak ya. Satu orang satu ya, karena anak-anak akan mengerjakan sendiri. Setelah itu baru anak-anak berbagi dengan teman di mejanya ya. Apa yang anak-anak tulis setelah itu anak-anak tulis. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah. Oke, pam 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 pam. Pam 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 pam. Nah, kita telah selesai menonton video ya. Jadi anak-anak silakan sekarang anak-anak ya, masing-masing anak-anak menuliskan bentuk-bentuk kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni melalui cerita Yunus yang sudah tadi anak-anak nonton. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak bisa menuliskan pengertian Yesus mau dan rela mengampuni dosa manusia itu berdasarkan handout yang sudah Ibu Yeni bagikan tadi kepada anak-anak. Anak-anak baca, kemudian anak-anak silakan tulis menurut yang anak-anak tahu. Dan yang ketiga, Ibu Yeni minta anak-anak berbagi pengalaman anak-anak, bagaimana anak-anak hidup saling mengampuni, keadaannya bagaimana, rasanya bagaimana, apa yang anak-anak rasakan kalau hidup di dalam kehidupan yang saling mengampuni. Karena tidak dipungkiri bahwa kita manusia ada di dalam satu komunitas yang pasti bisa saling bersentuhan atau bergesekan. Nah, pasti anak-anak punya pengalaman. Silakan itu dituliskan. Kalau anak-anak misalnya seperti tadi pernah mengalami disakiti, apakah anak-anak mau terus hidup disakiti, ataukah anak-anak mau memaafkan? Dan ketika anak-anak memaafkan, bagaimana perasaan anak-anak bisa anak-anak tuangkan dalam cerita pengalaman anak-anak. Dan setelah itu, setelah anak-anak Ibu Yeni akan kasih waktu anak-anak 15 menit mengerjakan ini ya. Pas 15 menit? Pas atau tidak? Oke, Ibu Yeni tambah ya, 20 menit. 20 menit anak-anak silakan mengerjakan tugas ini. Setelah anak-anak mengerjakan ya, anak-anak akan membagikan dengan teman semeja anak-anak. Jadi 2 orang. Nanti setelah anak-anak membagikan, Ibu Yeni kasih waktu 10 menit membagikan. Dan nanti kita pakai waktu 20 menit untuk 5 orang. Ibu Yeni akan pilih untuk membagikan dalam satu kelas yang besar. Oke, sudah paham? Paham? Oke, silakan mulai dikerjakan dari sekarang ya. Sambil anak-anak mengerjakan, Ibu Yeni akan keliling ya. Dikerjakan dengan serius. Oke. Oke, waktu kita selesai ya anak-anak. Waktu anak-anak menulis sudah selesai. Sekarang waktunya anak-anak silakan membagikan hasil kerja anak-anak yang tadi itu ke teman semeja anak-anak. Jadi Edu membagikan kepada Renol, Renol membagikan punya Renol kepada Edu. Silakan, Ibu Yeni kasih waktu 10 menit dari sekarang. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Oke, waktu kita selesai ya anak-anak. Waktu kita selesai. Ya, Ibu Yeni akan pilih menggunakan nomor absen ya, nomor absen. Nah, anak yang nomor absennya disebutkan
maka dia yang akan menyampaikan hasil berbagi mereka, ya. Nah, saat ini anak-anak, sekarang bulan November, ya kan? Sekarang bulan November, maka 6 ditambah 5 berapa? 11. Maka nomor absen 11 dialah yang akan memberikan di hasil berbaginya. Oke. Nomor 11 Jelofexia. Oke, Jelo. Nah, anak-anak perhatikan Jelo ya. Oke, berikan tepuk good job buat Jelo. Tepuk good job. Good job Jelo. Oke, terima kasih. Silakan Jelo pilih. Ibu Yeni kasih kesempatan kepada Jelo yang pilih satu teman. Ya, Renol. Silakan Renol. Ya, anak-anak dengarkan Renol ya. Oke, tepuk good job buat Renol. Ya, good job. Silakan Renol pilih orang yang terakhir, yang kelima. Orang yang kelima silakan. Orang yang kelima Renol pilih. Ya, Revi. Oke, Revi. Silakan Revi. Revi yang berbagi. Nah, oke anak-anak ya. Oke, Revi. Terima kasih Revi. Oke, semua anak-anak perhatikan sini ya. Kita sudah berbagi ya. Kita semua sudah share apa yang kita dapatkan. Oke, Ibu Yeni memberi apresiasi kepada setiap anak-anak di kelas 5 ini ya. Kita beri 5 clap buat semua anak kelas 5. 5 clap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih untuk anak-anak kelas 5 yang sudah bekerja keras dan mau berbagi tentang apa yang dia sudah kerjakan berkaitan dengan materi pengampunan Allah yang anak-anak coba mendapatkan sendiri. Nah, anak-anak perhatikan di sini ya. Jadi seperti yang tadi anak-anak sudah memberi kesimpulan ya, tidak sangat benar sekali ya, sangat benar sekali. Nah, seperti yang tadi anak-anak katakan bahwa bentuk-bentuk yang Allah lakukan ya, bentuk-bentuk kebaikan yang Allah lakukan dalam cerita Yunus itu yang pertama memilih dan mengutus Yunus. Benar, Allah memilih dan mengutus Yunus ke Niniwe. Bentuk yang kedua mengontrol Yunus untuk menyampaikan kabar baik itu. Jadi ketika Yunus lari ke Niniwe, Allah tetap memilih menetapkan dia dan membawa dia untuk ada di kembali ke Niniwe untuk menyampaikan kabar keselamatan sampai orang Niniwe itu harus bertobat. Itu kasih Allah. Bentuk-bentuk kebaikan yang Allah lakukan sehingga keinginan Allah untuk orang Niniwe bertobat ini terjadi. Dan yang ketiga ialah Allah mengampuni dosa orang Niniwe. Nah, itu bentuk-bentuk yang sudah anak-anak sampaikan sangat benar. Nah, dari tadi pengertian ada beberapa pengertian yang berbeda. Apa arti Allah mau dan rela mengampuni? Tadi dari Renol menyatakan bahwa Allah rela mau mengampuni artinya Allah mau menghapus dosa kita. Dari Jevelin mengatakan bahwa Allah berkorban di kayu salib. Tidak salah semua ya, tetapi Ibu Yeni mau mengarahkan anak-anak di sini yang Ibu Yeni sudah simpulkan bahwa Allah mau mengampuni artinya berdasarkan kata pengampunan yang sudah anak-anak baca ya. Allah mau dan rela mengampuni artinya Allah mau membebaskan manusia dari hukuman dosa. Anak-anak ingat cerita orang Niniwe? Mereka itu sebenarnya harus mendapatkan hukuman, tetapi mereka tidak dihukum, melainkan Allah berbalik mengasihi mereka dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk mereka bertobat. Nah, ini yang dimaksudkan Allah mau dan rela. Nah, kenapa ya? Kenapa anak-anak Allah mau dan rela mengampuni? Ya, karena Allah mengasihi kita manusia. Kenapa Allah mengasihi kita manusia?
namanya yang mulia. Nah, anak-anak sudah kadar dari tadi yang Ibu Yeni dengar pengalaman banyak ya. Ternyata anak-anak punya banyak pengalaman hidup saling mengampuni ya. Nah, Ibu Yeni perlu mengarahkan juga bahwa kenapa anak-anak harus hidup saling mengampuni. Anak-anak, kalau kita hidup saling mengampuni menunjukkan bahwa satu, kita sedang melakukan perintah Allah. Anak-anak bisa baca di dalam kitab Imamat 19 ayat 18 ya, yang mengatakan begini, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika anak-anak hidup saling mengampuni, anak-anak sedang melakukan perintah Tuhan. Dan yang kedua, anak-anak, kenapa kita itu harus mengampuni? Karena yang harus anak-anak tahu bahwa Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita. Allah mengampuni kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Anak-anak dapat baca di dalam Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu supaya kamu mendapat pengampunan dosa. Dan alasan yang ketiga kenapa kita harus mengampuni anak-anak, bahwa kita ini makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh sebab itu anak-anak, dari pengalaman-pengalaman yang anak-anak bagikan sangat benar ya. Maka manfaat kita hidup di dalam saling mengampuni, hidup kita akan terasa aman, sukacita, kita disukai banyak orang, kita melakukan kehendak Allah dan tentunya kita berkenan di hadapan Allah karena kita sedang melakukan satu perintah Allah. Nah, oke anak-anak. Ya, jadi itu materi kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri, Ibu Yeni mau anak-anak, Ibu Yeni sudah siap karton di sini. Anak-anak tinggal menyiapkan alat warna anak-anak. Ibu Yeni sudah buat satu contoh kartu permintaan maaf ya. Jadi Ibu Yeni menyadari bahwa Ibu Yeni pernah melakukan kesalahan. Ibu Yeni mau meminta maaf kepada orang yang pernah Ibu Yeni lakukan kesalahan. Orang itu ialah anak Ibu Yeni. Karena Ibu Yeni pernah kasar kepada anak Ibu Yeni, maka Ibu Yeni membuat kartu seperti ini ya. Jadi anak-anak, nanti Ibu Yeni bagikan karton ini. Silakan anak-anak membentuk sesuka anak-anak, mau bentuk hati, mau bentuk persegi, mau kotak, mau lingkaran, terserah. Silakan anak-anak berkreasi seindah mungkin untuk menciptakan satu bentuk kartu permohonan maaf ya. Satu bentuk kartu permohonan maaf. Yang kartu permohonan maaf ini anak-anak akan dinilai menggunakan rubrik ya. Ibu Yeni akan nilai menggunakan rubrik. Nah, di dalam penilaian itu apa-apa saja yang mau dinilai ya. Jadi Ibu Yeni sampaikan kriteria penilaian supaya anak-anak mengerjakan sesuai. Kriteria penilaian yang pertama, kartu ucapan dibentuk secara kreatif, bentuk yang tadi Ibu Yeni katakan. Yang kedua, di dalam kartu ucapan ini harus ada kata permintaan maaf atau pemberian maaf. Dan yang ketiga, kartu pemberian maaf, kalimat pemberian maaf ini tepat kepada orang yang kita mau memberi maaf. Misalnya kepada orang tua, tulis di situ kepada orang tua. Kepada anak, kepada anak. Kepada kakak, kepada teman, tulis dengan jelas. Dan yang ketiga, kartu permohonan maaf ini akan kita bacakan minggu depan di depan kelas dengan suara yang nyaring untuk Ibu Yeni ambil nilai. Jadi sekarang Ibu Yeni akan kasih waktu anak-anak mengerjakan kartunya seperti ini ya. Ibu Yeni punya. Ibu Yeni buat seperti ini, anak-anak silakan warnai. Ibu Yeni akan bagikan kartonnya, anak-anak silakan melakukan sesuai yang sudah kriteria yang sudah Ibu Yeni bagikan. Oke. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Ya. Sudah selesai ya waktu kita membuat kartu. Anak-anak kalau belum selesai, anak-anak bisa melanjutkan di rumah karena itu akan dipakai minggu depan. Jangan sampai hilang. Dibuat sebagus mungkin, dibuat seindah mungkin untuk kita mendapatkan penilaian sikap. Nah, anak-anak kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Dari pembelajaran tadi semua kira-kira siapa yang bisa memberi kesimpulan? Atau adakah yang bisa mengulangi yang kita pelajari hari ini? Silakan, ada? Ada? Silakan Reva. Ya, terima kasih Reva. Ya, hari ini kita mempelajari bentuk-bentuk kebaikan Allah. Ya. Ada yang bisa membuat kalimat tanya berdasarkan kalimat bentuk-bentuk kebaikan Allah?
Ya, benar. Sebutkan bentuk-bentuk kebaikan Allah yang Allah nyatakan di dalam cerita Yunus. Ada yang tahu? Benar. Ya, memerintahkan Yunus ke Niniwe. Yang kedua, oke, mengontrol kehidupan Yunus supaya bisa memberitakan beritanya ke Niniwe sehingga orang Niniwe bertobat. Dan yang ketiga, ya terima kasih Revi, mengampuni orang Niniwe. Nah, jadi itu. Ada lagi? Ya benar Glenn, Allah mau dan rela mengampuni, artinya Allah mau membebaskan orang berdosa dari kuasa dosa agar orang berdosa itu hidup di dalam anugerahnya Allah. Ya, benar sekali Glenn. Ada lagi? Iya, benar Salomita, kita harus hidup saling mengampuni. Kenapa kita harus saling mengampuni? Ya, Renon bertanya lagi, kenapa kita harus saling mengampuni? Ada yang tahu? Ya, kita mengampuni karena kita sedang melakukan perintah Tuhan. Ada lagi? Benar sekali Gideon, kita mengampuni karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita. Ada lagi? Iya, Ricky, silakan. Iya, kita makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Oke anak-anak, jadi itu materi kita hari ini. Dan diharapkan anak-anak setelah pembelajaran ini, anak-anak sudah mengetahui bahwa Allah saja mau mengampuni dosa kita. Maka anak-anak juga Ibu Yeni harapkan setelah pembelajaran ini anak-anak juga mau hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan dengan mau menunjukkan hidup saling mengampuni kesalahan orang. Atau misalnya anak-anak melakukan kesalahan, jangan segan-segan meminta maaf kepada orang yang anak-anak lakukan. Oke, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan mengakhiri dengan berdoa dan kita selesai pembelajaran kita. Ada yang mau berdoa? Ya, silakan Revi. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita sampai di sini dan sampai jumpa minggu depan.